Pakailah akal sehat kalian, ayo sama-sama kita semua perbaiki cara itu. Kalau pengen laku, pengen viral, pengen dipanggil kemana-mana, nggak begitu caranya. Caranya itu gampang. Berikan saja hal yang terbaik. Jadi kalau kau pengen rumahmu terlihat lebih terang, jangan kau lempar rumah depan pakai batu lampunya. Supaya lampu depan mati, kemudian lampu rumahmu makin terang. Nggak begitu caranya. Orang makin gak respect samamu. Akhirnya banyak video mungkin atau banyak ceramah yang kadang nggak ada respect orang gitu. Karena orang tahu rumahmu lebih terang karena kau lempari semua rumah orang pakai batu. Ini yang saya sebut dengan panitia surga dan neraka gitu. Seolah-olah dia itu mendapatkan SK ya, surat keputusan pembentukan panitia bahwa dia adalah orang yang memilah dan memilih mana orang yang nanti ke surga, mana orang yang nanti ke neraka gitu. Ini bahaya sekali. Sekalipun dia brutal, sekalipun dia seorang pembunuh, sekalipun dia seorang pemakai narkoba, sekalipun dia siapapun dia, suatu saat nanti dia bisa saja diberikan oleh Allah hidayah. Jadi jangan coba-coba berani berbicara tuh mencela yang lain seolah-olah kalian yang benar, kalian yang paling selamat itu belum tentu. Jangan sampai nanti ternyata pada saat di akhirat kalian terkejut. Orang yang kalian judge dia kemungkinan ke neraka tuh tidak menjadi kekasihnya Allah, bertanya kepada kalian, Pak ngapain jalan ke sana? Di sana kan neraka. Nah, kan bingung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo keluar dari zona nyaman, kita masuk ke Jeffrey Zone. Zonanya Jeffrey, ya saya agak risau ya, sedikit dibuat risau dengan beberapa hal di media sosial yang menampilkan, ya menurut saya sih ini nggak pantas harusnya. Nah kenapa menurut saya nggak pantas? Tapi sebelumnya apa sih yang pengen saya bahas yang saya katakan tidak pantas itu? Jadi bagi kalian yang lihat judulnya, tonton video ini sampai habis, agar kalian nggak salah paham ya. Ini berangkat dari kerisauan saya. Jadi kalau kalian nonton sampai habis video ini ya mudah-mudahan. Jadi ya ada satu hal yang sangat saya risaukan. Apa itu? Kita banyak lihat berhamburan tuh di media sosial, di berbagai macam platform ya, baik video short maupun long ya. Para pendakwah kita tuh, pendakwah muslim khususnya, saya nggak bisa katakan ulama ya, karena kalau ulama itu ya pasti sudah baik. Nah, artinya ulama itu adalah waris nabi dan pasti baik. Kemudian saya juga nggak bisa, saya bingung nih mengatakan ini apa selain ya pendakwah ya atau penceramah. Jadi yang membuat saya risau itu adalah hal di mana ada beberapa pendakwah kita tuh yang dengan terang-terangan di media sosial atau penceramah-penceramah muslim ya khususnya yang dengan terang-terangan tuh terkadang dia memberikan judgement secara langsung kepada pendakwah-pendakwah lainnya. Contoh misalnya ada beberapa pendakwah yang akhirnya menjudgment Adi Hidayat, menjudgment Abdul Somad, menjudgment apa ya, Syafiq Basalamah dan lain-lain ya. Jadi saya risau ngelihat ini. Kenapa akhirnya menjadi sesuatu yang sangat risau adalah ini dia ngomong di depan orang banyak sebagai pendakwah. Dia ngomong di depan orang banyak, bahkan disebar di media sosial, dia tahu mungkin dia direkam. Kemudian dengan terang dia menyatakan bahwa itu sesat apa yang dia katakan, itu tidak benar itu apa yang dia katakan. Dia dengan nada marah terkadang bahkan berani menyalah-nyalahkan yang lainnya gitu. Ini kan membuat risau sebenarnya. Yang risau dan membuat akhirnya malu kita gitu. Kenapa kalau pengen laku nggak harus kayak gitu juga kalian gitu. Kalau pengen viral nggak harus kayak gitu juga gitu. Berikan saja yang terbaik. Kan artinya saya juga untuk diri saya sendiri nih ya, saya juga nggak boleh begitu gitu. Dalam rangka memberikan edukasi ya kita mengedukasi saja gitu. Saya juga berusaha kok di dalam mungkin kita bisa sama-sama lihat beberapa video saya nggak berusaha untuk menjudgment atau menyalah-nyalahkan orang lain loh. Padahal saya juga bukan ya kalian banyak ada beberapa banyak ya di beberapa platform tuh ngomong saya ustadz, jadi saya juga bukan ustadz gitu. Saya hanya orang-orang biasa yang berusaha untuk berbagi kebaikan. Artinya apa? Saya hanya berusaha untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya punya, apa yang ada di kepala saya dan saya rasa itu benar, maka saya harus sampaikan. Nah, salah satunya ya ini kerisauan ini. Jadi banyak sekali tuh pendakwah kita itu nanti dia ceramah itu salah itu adidaya itu sesat itu nggak benar gitu. Begini masalahnya tuh begini, yang kalian katakan sesat, yang kalian omongin, yang kalian judgement dia itu, salahnya dia tidak pernah tuh ngomongin kalian.
Dia nggak pernah dalam rangka berceramah itu menyala-nyalakan orang lain tuh. Jadi gini, kita harus bedakan. Nah, kita gunakan akal dan pikiran kita ya. Terkadang memang dia terlihat menyalahkan. Ingat, ketika saya berusaha memberikan sesuatu yang benar, pasti dong ada yang salah. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi ketika saya memberikan sesuatu yang benar, maka sepertinya pasti saya terlihat menyalahkan. Contoh, misal saya menyatakan bahwa knalpot motor yang bagus itu adalah knalpot standarnya tuh yang nggak terlalu bising, ramah lingkungan. Jadi ya omongan saya tadi itu barusan terlihat seperti saya menyalah-nyalahkan knalpot Bro, padahal tidak ada. Nah, ini yang menurut saya harusnya dilakukan. Mereka yang diomongin itu nggak pernah tuh ngomongin kalian, nggak pernah. Harusnya ini, kalian harusnya ingat bahwa pada saat kalian berdakwah, pada saat kalian memberikan sesuatu yang baik, kalian itu harusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Oke, di dalam beberapa video saya banyak mengajak orang lain untuk melihat firman-firmannya Allah di dalam Al-Quran, mengajak ya. Dan saya memang tidak menyebutkan, tapi saya rasa untuk beberapa pendakwa-pendakwa yang saya yakini luar biasa ilmunya daripada saya, yang beberapa itu suka ngomongin orang tuh, bahkan ngomongin pendakwah lainnya, nyalah-nyalahkan, ngomong yang buat risau ini pasti. Saya rasa saya nggak perlu ngajak dia untuk melihat Al-Quran, melihat firmannya Allah tentang gibah ya, tentang menceritai orang lain. Nah, nggak perlu saya ajarkan harusnya bahwa itu persis seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Nggak perlu lagi itu saya ajarkan. Tapi bagi kalian, biarkan ini menjadi pelajaran kita bersama. Seperti biasa, kalau kalian mau tahu, cari sendiri. Nanti kalian googling saja ayat Al-Quran tentang gibah atau menceritakan orang lain atau ya, gibah kalau bahasa itu ya. Tapi kalau bahasa kita sehari-hari itu gosip ya. Nah, ini kalian bisa lihat tuh, di Al-Quran itu betapa keras larangan Allah dan mengibaratkan itu sangat keras itu. Jadi ini risau kita. Saya nggak berani juga bilang siapa, tapi ya saya hanya bisa berpesan begini, supaya tidak menjadi kerisauan kita bersama. Kalau ada yang begitu-begitu, nggak usah diviral-viralin, nggak usah ditonton dan didapatkan simpati gitu, nggak usah dikomentarin, biarkan saja dia, berviewsnya ngeredup sendiri gitu. Ini konsep dan cara yang salah. Saya nggak apa ya, mungkin ada beberapa nih pendakwa dengan mengambil metode gitu, dia pengen laku, pengen viral, pengen dilihat lebih benar daripada yang lain. Saya nggak ada membenarkan Nabi Hidayat, saya nggak ada membenarkan Abdul Somad lebih daripada dia, nggak ada membenarkan misalnya Hanan Ataki, nggak ada. Bagi saya mereka pendakwah. Dan harus ingat, mereka itu bukan Rasulullah. Kalaupun mereka salah, Rasulullah saja masih pernah berminta ampun kepada Allah kalau ternyata dia membuat kesalahan. Jadi kemakluman kalian, bagaimana caranya, ingatkan dengan baik. Itu kan saudaramu. Gitu. Musa saja disuruh Allah bertemu dengan Fir'aun. Saya kembali lagi saya ingatkan ya, saya nggak perlu ngajari para pendakwah itu tentang kelembutan ya. Firman Allah yang mengajak kepada kelembutan. Musa tuh diperintahkan Allah untuk bertemu dengan Fir'aun, harus berkata lemah lembut loh sama Fir'aun. Masa Adi Hidayat kalian perlakukan seperti lebih dari Fir'aun? Tambah lagi, menurut saya dia tidak salah. Ada satu ketika ya Adi Hidayat itu bercerita tentang pada saat itu tentang musik ya. Menurut saya juga tidak, saya tidak berani menyalahkan karena beliau menjelaskan dengan detail. Nah, kalaupun ternyata dia salah, bukan begitu caranya. Gitu. Atau ada kesalahan-kesalahan di ceramah yang lain dihajar tuh sama pendakwah yang lain. Kalaupun dia salah, nggak begitu caranya. Gitu. Masa kalian perlakukan Adi Hidayat atau Abdul Somad juga ada kena kayak Hanan Ataki juga misalnya beberapa ya. Kalian perlakukan dia lebih dari Fir'aun. Nah, temuin dia, sapa, ucapkan salam, peluk. Apa susahnya bersalaman kemudian kalian berpelukan, berciuman pipi, kemudian ajak dia berdiskusi. Mohon izin, mohon maaf, saudaraku, apakah yang kemarin itu kamu tidak khilaf ya pada saat berkata itu? Itu kan jauh lebih baik. Itu kan jauh lebih menunjukkan bahwa kau adalah seorang panutan yang luar biasa. Begitu caranya. Jangan karena kau pengen viral, jangan karena kau pengen laku, terus berceramah tuh, suka-suka gitu nyala-nyalakan misalnya, oh itu sesuatu Abdul Somad tuh kemarin. Siapapun pendakwa itu, sekalipun dia pendakwa yang baru belajar, nggak begitu caranya. Ajak dia bicara dengan baik, gunakanlah tata kramamu sebagai seorang muslim, jangan contohkan. Sebagai seorang pendakwah, kali kita mencontohkan sesuatu yang justru tidak baik kepada banyak orang. Nah ini saya risau nih. Saya mungkin nggak bisa apa-apa. Saya bukanlah siapa-siapa gitu. Tapi mudah-mudahan video ini juga mungkin ya nggak terlalu ini ya, tapi mudah-mudahan sebagian video ini bisa terlihat oleh penceramah-penceramah itu, khususnya penceramah-penceramah yang suka nyala-nyalakan, menyesatkan. Kalau dia memang sesat, beda lagi, gitu tuh. Jadi begini ya, ini ada foto Albert Einstein di belakang.
Saya jadi teringat posisi Albert Einstein ketika dia mengajar, di mana dia sengaja menyalahkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 4 semuanya benar. Satu salah di bawah, semua orang mentertawakannya. Kalian tahu mungkin cerita itu. Semua orang mentertawakannya karena satu kesalahannya. Misalnya kayak Adi Hidayat, Abdul Somad, Anak Taki, Safi Basalama, Khalid Basalama, banyak lagi yang lainnya. Saya nggak mungkin sebutin satu persatu tuh. Itu rata-rata yang mungkin dikenal lah ya. Kalaupun dia salah, dia kan bukan Fir'aun. Atau bahkan sejajar dengan Fir'aun pun tidak gitu. Bahkan kalian perlakukan lebih dari Fir'aun. Kalian ingat bagaimana Rasulullah memperlakukan pengemis Yahudi yang setiap hari, setiap detik, setiap menit dalam hidupnya dia menghina dan mencerca Rasulullah. Dia mengatakan bahwa Muhammad itu gila kekuasaan, Muhammad itu bermimpi, Muhammad itu memang manusia yang berbahaya bagi kalian. Yang tanpa sadar dia bercerita kepada Nabi Muhammad yang ada di depan yang sedang menyuapkan dia makan. Rasulullah setiap hari mendatanginya dan menyuapkan dia makan. Kalian perlakukan mereka ulama-ulama terbaik itu seperti lebih daripada pengemis Yahudi itu. Nah, pakailah akal sehat kalian, ayo sama-sama kita semua perbaiki cara itu. Kalau pengen laku, pengen viral, pengen dipanggil kemana-mana, nggak begitu caranya. Caranya itu gampang. Berikan saja hal yang terbaik. Jadi kalau kau pengen rumahmu terlihat lebih terang, jangan kau lempar rumah depan pakai batu lampunya. Supaya lampu depan mati, kemudian lampu rumahmu makin terang. Nggak begitu caranya. Orang makin gak respect samamu. Akhirnya banyak video mungkin atau banyak ceramah yang kadang nggak ada respect orang gitu. Karena orang tahu rumahmu lebih terang karena kau lempari semua rumah orang pakai batu. Nah, jadi nggak begitu caranya. Kalau kau mau lampu rumahmu, oh bang, boleh nggak kita pengen lampu rumah kita lebih terang atau pengen nggak bang ceramah kita bisa lebih baik dari Hidayat? Oh, pengen, saya pengen bukan ceramah saya, tapi saya pengen berbagi kebaikan itu bisa melebihi Adi Hidayat, bisa melebihi Abdul Somad, bisa kalau bisa ibarat mereka rumah, saya rumah, kalau bisa lampu saya lebih terang. Kalau itu boleh, saya tegaskan itu boleh. Silakan. Jadi kalau mereka pengen lampunya terlihat lebih terang, jangan matikan lampu depan. Tapi terangkan saja lampumu, tambah wattnya. Tengok dirimu, apa yang kurang ya? Kok orang banyak yang kurang mau mendengar ceramahku, apa yang kurang, apa yang ini, gali lagi pengetahuanmu, itulah menambah watt lampunya. Nah, kenapa saya katakan boleh? Nah, karena itulah namanya fastabikul khairat. Apa itu? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, itu silakan. Tapi bukan dengan cara-cara culas dan picik. Padahal kita itu adalah seorang contoh gitu. Harusnya kita yang membantu menyelamatkan semuanya ketika kau membantu meluruskan ulama yang lain, misalnya dia tersalah, dia manusia ya, kita bantu dong meluruskan. Nah, bukan malah cerca-cerca ini, apalagi kadang-kadang yang masih baru belajar kemarin sore kayaknya. Nggak usah lah sama sekelas-sekelas ulama-ulama yang saya sebutkan yang sudah luar biasa ya. Kalian tanding sama saya masih berani gitu. Untuk berdiskusi sama kalian. Masih baru kemarin sore udah berani ngomong ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Lah Adi Hidayat yang segitunya dia nggak pernah nyalahkan orang. Abdul Somad yang segitunya dia nggak pernah nyalahkan orang. Dia cuma memberitahu mana yang benar. Ya kelihatannya aja jadi mungkin nyalahkan orang, padahal tidak. Dia cuma ngasih tahu mana yang benar, akhirnya kelihatan menyalahkan yang lain. Itu otomatis ya secara logika. Ini yang benarnya, ini yang benarnya, ini yang benarnya, ini yang benarnya. Ini yang benarnya, ini yang benarnya, ini yang benar. Ini yang benar gitu. Cara ini yang benar, kasih tahu saja orang lain mana yang baik dan mana yang benar. Dengan dalil-dalil yang itu kuat. Saya rasa itu ya. Dan saya mengajak kepada kalian semua, ketika kalian bertemu dengan beberapa penceramah yang ketika dia berceramah dia menjelekkan penceramah yang lain, dia menjelekkan pendakwah yang lain, dia menyatakan yang lain itu sesat dan segala macam. Saya rasa kalian ingatkan orang itu supaya akhirnya tidak salah kaprah. Jadi ketika kalian melihat yang kayak gini, melihat ada penceramah atau pendakwah yang dia berani jelek-jelekin yang lainnya, atau tolong ingatkan dia, kalau ulama saja, kalau seorang ulama saja, seorang pendakwah yang luar biasa, yang dilengkapi dengan pengetahuan, kalian berani gitu kan? Gimana orang-orang yang di kedai kopi duduknya? Gimana dengan orang-orang yang duduknya sembarang tempat ya, di pasar, di mana-mana ada yang sembarangan? Kalian mau judge mereka kayak apa lagi? Itu yang saya katakan di judul tadi. Nah, di depan tadi saya sudah mengatakan, kalian tonton video sampai habis, nah sekarang baru saya jelaskan. Ini yang saya sebut dengan panitia surga dan neraka gitu. Seolah-olah
dia itu mendapatkan SK ya, surat keputusan pembentukan panitia bahwa dia adalah orang yang memilah dan memilih mana orang yang nanti ke surga, mana orang yang nanti ke neraka gitu. Ini bahaya sekali. Kalian bukan panitia surga dan neraka. Apalagi kalau kalian mencoba mendahului kewenangan Allah. Hal yang paling tidak bisa ditebak adalah salah satunya cara Allah memberikan hidayah kepada orang lain. Sekalipun dia brutal, sekalipun dia seorang pembunuh, sekalipun dia seorang pemakai narkoba, sekalipun dia siapapun dia, suatu saat nanti dia bisa saja diberikan oleh Allah hidayah. Jadi jangan coba-coba berani apa ya, kalian berbicara tuh mencela yang lain seolah-olah kalian yang benar, kalian yang paling selamat, itu belum tentu. Jangan sampai nanti ternyata pada saat di akhirat kalian terkejut. Orang yang kalian judge dia kemungkinan ke neraka tuh tidak menjadi kekasihnya Allah, bertanya kepada kalian, Pak ngapain jalan ke sana? Di sana kan neraka. Nah, kan bingung kalian. Artinya apa? Janganlah. Nah, saya beberapa banyak ya nonton beberapa ulama yang cukup luar biasa menurut saya, seperti yang saya sebutin tadi semuanya. Saya lihat kok, mereka nggak ngejudge orang gitu. Kalaupun mereka menyatakan bahwa itu salah sholatnya, itu hanya salah sholatnya, tapi nggak ngejudge orang yang sholat begitu kok pasti masuk neraka. Kau sesat, nggak begitu mereka gitu. Nggak ada mereka begitu. Coba lihatlah kontennya di Hidayat, gitu. Bila ceramahnya di Hidayat itu dalam soal anak taki dan lain-lain. Nggak ada. Mereka nggak ada yang bilang, oh nanti kau ke neraka kalau sholatmu kayak gitu. Oh nanti kau kena azab Allah kalau sholatmu gitu. Nggak kayak gitu juga mereka gitu. Itu calon orang. Nah, kalau kalian tidak melakukan sholat dan segala macam, kayak dia tuh, nah itu nanti calon penghuni neraka. Nggak kayak gitu mereka kan. Artinya apa? Mereka sadar bahwa mereka bukan penitia surga dan neraka. Gitu. Tugas mereka saat ini adalah menjadi pewarisnya Rasulullah SAW, menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan kebenaran-kebenaran. Nah, artinya apa? Ketika sholatnya mungkin harus diperbaiki, cara yang benar, gitu. Tapi jangan judgement ya. Nah, saya pribadi, saya pernah di video sebelumnya, kalian silahkan lihat video yang lainnya, saya tentang pendidik ya. Pendidik terbaik adalah pendidik yang tidak menjudgement anak-anak bandel. Karena anak-anak bandel itu kita nggak tahu ke depannya. Saya suka tuh. Saya kasih tahu aja mereka. Saya kasih tahu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Suatu saat banyak kok yang tiba-tiba sudah tua tuh datang ke rumah. Tiba-tiba dia sudah, alhamdulillah gitu. Ada yang bergabung ke Jamaah Tabligh, ada yang bergabung ke Muhammadiyah, ada yang bergabung ke Nahdlatul Ulama jadi pendakwah. Saya terkejut tuh. Nah, karena pada saat itu ketika dia mungkin kena depresi hidup yang luar biasa, tiba-tiba mungkin dia teringat dengan semua kebaikan dengan Allah, maka dia kembali tuh. Sekalinya dia kembali, benar-benar luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Makanya jangan coba-coba. Berat saya yang kayak gitu, jadi saya nggak berani ngejudge, apalagi ulama. Nggak berani. Termasuk kalian yang ngomongin orang, saya nggak judge kalian itu kemana-kemana, saya nggak judge kalian. Saya cuma berusaha mengingatkan kalian dengan cara yang lembut. Dengan video ini, saya nggak mungkin ketemu sama kalian satu persatu. Saya juga bukan siapa-siapa, saya tahu diri. Jadi saya cuma bisa mengingatkan dengan video ini. Sudah hentikanlah yang begituan, malu kita. Kita malu. Dan ketika kalian mengajarkan orang lain dengan kebenaran, maka cek yang caramu itu benar nggak. Rasa cukup, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya mengingatkan lagi bagi kalian yang mungkin melihat pendakwah yang begituan, nanti cari waktu dia sendiri. Nah, kemudian salamin, ingatkan dia pelan-pelan, jangan dengar orang. Bukankah itu salah? Nggak boleh kayak gitu. Harusnya, kalau dia nggak senang ya sudah, yang penting kalian sudah mengingatkan. Gitu. Ya, saya mengajak kalian semua mengingatkan supaya ini nggak makin jadi kayak tren ya. Saya tengok di medsos ini udah jadi kayak tren, ini berbahaya. Jadi betul-betul tren. Terasa itu, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan yang bukan berlomba-lomba dalam ketenaran dan keviralan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.